saya dipromot jadi production manager sekitar berapa ya, 2 tahun. Move lagi menjadi maintenance manager 6 bulan. Nah setelah itu saya lebih banyak berkarir di internasional. Atas izin Allah juga saya bisa membantu Filipina ini yang semula performance-nya itu merah menjadi biru sepanjang tahun. Jadi kamu sudah selesai di Filipina, ini ada peluang kamu promote jadi senior manager, pindah ke Hong Kong. Terus saya ke Korea, challenging-nya adalah saya masuk ke market di Korea, posisi yang di ring 1 manajemen. Sejarahnya HCC ini terbentuk, kenapa saya sekarang di consulting. Oke, kayaknya kita start dari perkenalan diri dulu. Katanya kalau orang zaman dulu sih bilangnya tak kenal maka tak sayang, tapi kayaknya nggak ngaruh buat anak-anak zaman sekarang, Pak. Kalau anak-anak zaman sekarang, yang penting kenal dulu deh, gitu. Mungkin bisa diceritain dulu dari profilnya Pak Hegi, backgroundnya seperti apa, kayak gitu dulu, Pak. Oke, Mbak Dian dan teman-teman semua, nama saya Hegi Harjoyo. Teman-teman biasa panggil Hegi. Saya tinggal di Malang, berkeluarga, anak 3, ada beberapa bisnis yang lagi saya set up, tapi hari ini saya lebih fokus di consulting, ada beberapa klien, plus saya juga lagi menempuh doktorat business administration di Malaysia. Mungkin perkenalan singkatnya itu, Mbak Dian. Nanti kita bisa explore lebih setelah kita ya ngobrol santai-santai ya. Ya, oke. Tadi saya cukup tertarik sama yang background ambil bisnis administration di Malaysia. Ya. Kalau dari sebelum-sebelumnya nih Pak, Ya. yang apa yang bikin Bapak akhirnya pilih itu, terus sebelumnya ngambilnya apa? Oke, background pendidikan ya Mbak Dian ya. Iya betul. Jadi saya ketika saya SMA itu sebenarnya saya diarahkan orang tua ya. Jadi orang tua itu punya obsesi karena beliau itu sering lihat teman-temannya kok sukses gitu ya. Waktu itu ukuran sukses itu hanya sebatas punya mobil Katana. Saya nggak tahu Mbak Dian Tahu Pak. enjoy menikmati kan? Iya yang kotak itu sebatas itu Mbak Dian. Jadi orang tua itu punya obsesi, akhirnya dia meminta saya untuk kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah saya ngambilnya jalur apa itu, waktu itu istilahnya namanya apa ya, PMDK, jalur yang tanpa ujian. Jadi pakai apa itu raport di SMA. Nah saya diminta untuk daftar ke sana dan waktu itu nggak tahu apakah alhamdulillah atau apa ya, keterima. Alhamdulillah harusnya Pak. Alhamdulillah sih. Nah cuman apa ya, itu kan obsesi orang tua Mbak Dian. Jadi saya nggak kepikiran saya harus masuk ke kuliah di pertanian, itu nggak ada di otak saya itu ya, di peta otak saya itu nggak pernah terpikirkan saya harus kuliah di apa itu bidang pertanian. Ditambah lagi zaman segitu kan anak muda itu gimana ya, ketemu sama temannya, awakmu kok macul loh lulus kuliah itu. Wah, ini seru ini, kalau aku lulus kuliah terus macul kan ya kurang keren. kurang keren. Tapi saya lalui Mbak Dian, walaupun sedikit memang di push kamu harus ke sana, saya lalui walaupun juga saya nggak enjoy. Itu cuman bertahan berapa lama ya, saya di IPB itu saya masuk karena di sana itu matrikulasi itu jalan duluan, setelah itu yang jalur tes baru masuk. Jadi saya sempat ngambil beberapa SKS yang dari jalur yang tanpa tes. Wah itu hari-hari itu rasanya hambar ya. Benar nggak ini saya harus ke sini gitu ya, saya harus melalui ini semua gitu. Rasanya kok semakin hari semakin berat. Bahkan ketika saya apa waktu itu ya istilahnya ya, mid test ya, apa setengah semester itu, waktu itu saya masih ingat kuliahnya namanya matematika dasar, dapat 50. Wow.
Jadi wah ini struggling ini kuliah pertama dapat 50 ini semakin suram. Nah, ada kesempatan, ada waktu itu peluang yang bagi saya itu merubah merubah apa ya, merubah jalan hidup saya. Nah, sebelum saya berangkat ke IPB itu sempat ada kerusuhan kalau nggak salah waktu itu di mana ya, di Bogor ya. Terus kemudian akhirnya apa, ada penundaan UMPTN Oh. sehingga saya punya kesempatan yang harusnya saya daftar ulang, UMPTN-nya ditunda, saya akhirnya ambil itu apa, tryout dan sebagainya. Jadi ketika saya berangkat ke IPB saya sudah ikut ujian UMPTN. Dan saya ingat betul suatu hari itu pagi hari saya mengarah dari Jakarta ke Bogor naik kereta. Saya lihat nama saya keterima di ITS Surabaya. Wah. Saya sujud syukur di apa itu di stasiun. Terus pulang dimarahin sama orang tua saya. Kamu kok langsung pulang kalau nanti di ITS belum daftar ulang, terus kemudian di IPB sudah dicoret, namun gimana ya, paniknya orang tua kan waktu itu. Berangkatlah ke ITS daftar ulang ya, singkat cerita saya sudah pindah ke ITS dan sesuai dengan apa yang saya pilih ceritanya. Jadi lebih passionate ya Pak Lebih dibanding passionate. yang pertama. Mungkin yang pertama karena pilihan orang tua juga, jadi ada rasa hambar di sana. Dibanding yang kedua sudah passionate. Oke. Terus Pak akhirnya? Nah akhirnya singkat cerita saya ambil jurusan teknik industri ITS. Sempat mikir waktu itu masuk ITB nggak ya, ngapain, tapi ITB Bogor pindah ke Bandung kan nggak jauh beda gitu ya. Mending sekalian yang sekalian pindah ke Surabaya. Saya milih jurusan ITS teknik industri. Saya lulus 3,5 tahun. Wah. Jadi rata-rata teman-teman lulus 4 tahun setengah, saya 3,5 tahun dengan IP 3,27. Udah langsung kerja, masuk Astra waktu itu. Nah singkat cerita, karena ini kita lagi ngomongin background akademik, saya ngambil master saya itu magister manajemen itu agak telat, sekitar mungkin 3 tahun yang lalu saya baru lulus. Baru lulus di magister manajemen, ngambil universitas swasta di Malang. Ya alhamdulillah saya bisa lulus 1,5 tahun, jadi mahasiswa terbaik, cum laude. Nah kok itu menggerakkan saya langsung, akhirnya sekarang nyambung ya, paling selisih berapa bulan ya, 6 bulan. Saya sekarang lagi in progress dengan Manipal University di Malaysia untuk ambil doctorate business administration gitu ceritanya Mbak. Dari jaraknya cuma 6 bulan ya Pak. Tapi nggak ada distraksi yang gimana-gimana gitu Pak? Oh ya seru, kita kesibukan. Saya sering di luar kota, saya juga lagi ngerintis bisnis, saya juga sambil kuliah, saya juga harus menjaga balance juga dengan quality time dengan family ya. Challenge-nya lebih ke time management aja Mbak. Benar sih. Oke, terus ngerintis bisnis juga Pak. Berarti selain konsultan di HCC, ngerintis bisnis juga. Mau kita bahas yang HCC-nya dulu kali ya boleh, Pak? Boleh. Oke. Manapun Mbak dia. Oke, kalau dari HCC-nya ini sendiri, sudah dari kapan? Terus yang tadi sering keluar kota itu berarti nemuin klien-kliennya HCC. Oke. Diceritain awalnya dulu Pak, kenapa kok terjun? Ya, ini menarik. Jadi sebelum ke HCC saya ngomongin background ini dulu kali ya, profesional dulu kali. Boleh Pak. Singkat cerita, saya tuh waktu lulus kuliah S1, saya kan langsung kerja di Astra itu Mbak. Di Astra sekitar 3,5 tahun saya itu di HR. HR-nya apa? Waktu itu saya di compensation and benefit. Bagaimana mendesain strategi untuk rewards, compensation, mendesain struktur gaji, mendesain benefit untuk employee, gitu ya, lebih ke arah remuneration lah, bahasa orang-orang HR profesional itu. Itu cukup lama ya, kira-kira berapa lama ya di sana saya? 2 tahun, sehingga di area ini saya sangat familiar betul gitu ya. Nah, alhamdulillah setelah itu saya diberikan kesempatan, walaupun saya orang teknik, belajar tentang people. Saya pindah ke recruitment and selection, nemuin orang, sourcing ke universitas-universitas terbaik di Indonesia, karena kan di perusahaan besar kan penting ya untuk memasukkan talent-talent terbaik di lingkungan
profesional mereka. Terus melakukan assessment dalam tanda kutip, waktu itu bukan melakukan psikotesnya, tapi saya lebih ke apa ya, manage proses rekrutmennya gitu ya. Oke. Setelah itu saya masuk ke people development, saya engage dengan para apa itu psikolog, asesor seperti Mbak Dian ini. Nanti perlu cerita juga nih, ini apa itu backgroundnya Mbak Dian. Engage dengan asesor, terus kemudian melakukan assessment people yang ada di company seperti apa, bagaimana cara mendevelop mereka. Selain itu juga belajar tentang performance management, terus kemudian sedikit banyak industrial relation. Jadi background HR saya lebih banyak saya pelajari di Astra. Nah, singkat cerita, setelah 3 tahun setengah saya move ke Sampurna. Awalnya juga masih HR, saya waktu itu sebagai HR business partner, analis waktu itu, masih technical. Itu generalis ya, saya mengurung apa itu ya, bantuin klien saya itu di operation, bagaimana memanage people-nya mereka, mulai dari recruiting sampai bagaimana cara mendevelop mereka, bahkan sampai yang surprisingly membuat saya itu apa ya, eye opening itu ya, saya harus melakukan eksekusi 33 orang driver untuk di PHK. Itu pengalaman yang sangat challenging ya, di luar dari apa ya, jadi value hidup kita, tapi itu membuat saya mata itu melek bahwa ya inilah kehidupan gitu ya. Saya mengeksekusi 33, ada yang siap, ada yang drama, ada yang sambil nangis karena masih punya anak kecil-kecil dengan segala fenomenanya. Singkat cerita lagi, sebenarnya background saya itu lebih banyak di operation dibandingkan HR. Jadi di HR saya total itu sekitar 5 tahun. Terus saya move di operation dari jadi quality engineer, bagaimana mengelola kualitas ya, sistem manajemen kualitas mulai dari bahan baku sampai finish product. Terus saya move ke technical, bagaimana mengelola machinery dari sisi mechanical, electrical, saya sebagai asset engineer waktu itu. Terus pindah sebagai production manager, saya dipromot jadi production manager sekitar berapa ya, 2 tahun. Move lagi menjadi maintenance manager 6 bulan. Nah, setelah itu saya lebih banyak berkarir di internasional. Saya move dari Indonesia ke luar negeri. Keluar. Itu berarti langsung tugas Ya. ditugaskan ke sana. Jadi Indonesia itu salah satu visinya adalah sebagai talent source untuk bisnis global. Ini kan karena di Sampurna ini kan salah satu affiliate perusahaan multinasional. Sampurna itu punya visi mereka harus bisa menjadi talent source bagi bisnis global gitu ya. Nah, salah satunya juga ngirim-ngirim talentnya ke luar negeri. Waktu itu pertama di Filipina, Pak. Oke, di Filipina. Challenge-nya nih Pak, karena kan sebelumnya di Indonesia mungkin kayak gini-gini aja gitu ya, kita dari bahasa, budaya nggak terlalu jauh beda. Mungkin Filipina masih tetap Asia, tapi kan budayanya juga beda jauh. Beda. Waktu itu gimana Pak? Ya challenging, Mbak Dian. Yang paling challenging sebenarnya ada 3 hal ya, 4 lah. Professional life, tentu saja saya waktu itu nggak cukup cakap juga dalam berbahasa Inggris. Sementara Mbak Dian mungkin tahu ya, Filipino itu kan daily language-nya kan English ya. Tagalognya itu malah jadi second language itu ya. Jadi tim saya lebih jago bahasa Inggris dibandingkan saya. Saya kalau ngomong bahasa Inggris ya, mau ngomong itu mikirnya 10 kali baru terucap 1, terus mikir lagi 10 langkah terucapnya 1. Jadi ya cukup struggling gitu ya. Tapi apa ya, saya tuh udahlah saya jalani gitu aja waktu itu. Dari profesional challenge-nya, professional life-nya dari sisi bahasa, budaya. Budaya itu orang Indonesia sama Filipino itu beda. Orang Filipino itu lebih bisa mengekspos, menjual dirinya dengan baik, dengan cara dia ngomong, selling idea, terus managing boss itu jago banget Filipino. Tapi orang Indonesia selain nggak jago di situ, tapi Indonesia jagonya kan kerja. Iya. Jadi bisanya kerja, tapi begitu ngomongin gimana cara menjual diri dalam tanda kutip, bagaimana selling apa itu our value, itu struggling orang Indonesia. Nah, secara
secara profesional itu dibutuhkan sebenarnya, dan itu struggling saya waktu itu. Saya bisanya kerja delivering performance, tapi untuk menjual diri ya kurang cakep, kalah sama anak-anak buah saya. Terus dari sisi personal life challenging. Anak saya waktu itu masih belum bisa jalan. Saya harus berangkat. Ada 2 anak saya itu ya. Anak yang nomor 2 itu belum bisa jalan. Saya harus berangkat. Dan bersyukur waktu saya tiba di sana 2 hari istri sudah minta pulang. Wow. Karena wah ini nggak ada anak, nggak ada saudara, nggak ada kenalan, nggak ada tetangga gitu kan. Sementara sebagai orang Muslim juga challenge juga di sana kan, nggak mudah juga mendapatkan makanan halal kan. Betul. Jadi segala hal itu benar-benar men-stretch kita untuk tidak hanya survive, tapi bagaimana kita juga bisa perform secara personal maupun profesional. Wow. Lebih ke arah culture shock gitu, karena Culture shock juga. saudara juga nggak ada gitu ya Pak ya? Culture shock, yes. Wow. Struggling banget. Nah, terus singkat cerita Mbak Dian, saya atas izin Allah juga, saya bisa membantu Filipina ini yang semula performance-nya itu merah menjadi biru sepanjang tahun. Wow. Dan dia cukup membanggakan baik saya maupun juga Sampurna, karena kita bisa berkontribusi di dunia global kan, bersaing juga dengan talent-talent lain dari luar negeri. Nah, singkat cerita, kita yang waktu itu pengen segera pulang karena kan cukup struggling di sana kan. Iya. Dapat tawaran baru kita. Wah. Egi, kamu sudah selesai di Filipina. Ini ada peluang, kamu promote jadi senior manager, pindah ke Hong Kong. Wah. Pindah ke Hong Kong, dari Filipina ke Hong Kong. Untungnya kebalik, Mbak. Untungnya dari Filipina ke Hong Kong. Kalau Hong Kong ke Filipina mungkin nggak terjadi kali ya, karena secara negara kan lebih mature Hong Kong dibandingkan Filipina. Oh iya betul. Untungnya dari Filipina ke Hong Kong. Jadi waktu itu udah nggak usah babi bu, yes sir, kita berangkat. Jadi nggak lama dari Filipina masuk ke Indonesia hanya sekitar berapa bulan, berangkat lagi ke Hong Kong sekitar. Jadi Filipina setahun, Hong Kong juga setahun. Oh, berarti kayak by project gitu Pak? Atau kalau Filipina Mbak, sebenarnya kan saya itu berbenah factory di sana. Jadi Filipina ini dibeli oleh perusahaan, jadi perusahaan lokal dibeli perusahaan yang standarisasinya jauh dibandingkan standar yang kita punya. Standar safety dalam bekerjanya, kualitas, productivity itu sudah benar-benar jauh dari standar yang kita harapkan. Sehingga di sana selain saya membangun standar sesuai dengan standar yang kita punya, juga how to perform juga. Tapi kalau di Hong Kong memang selain selain membantu, di sana itu regional Mbak. Hong Kong itu regional Asia. Jadi membawai banyak affiliate. Affiliate yang dibawai di Hong Kong itu ada Indonesia, ada Filipina, ada Korea, ada Pakistan, China, Vietnam, Malaysia, sama Singapura. Itu regional base-nya di Hong Kong. Jadi saya pindah dari factory menjadi regional manager di Hong Kong. Itu setahun juga di sana. Setahun kayaknya lebih challenging juga kalau yang di Hong Kong kan. Yes, exactly. Di Hong Kong itu challengingnya Mbak Dian, saya ketemu para dewa. Wow. Jadi di sana multinasional Mbak. Asia itu paling ya di level senior manager, tapi kalau ngomongin director, VP itu lebih banyak orang European. Ada yang dari Portugal, ada yang dari Belanda, ada yang dari Spain, ada yang dari Pakistan juga ada, yang Asia. Jadi lebih banyak European, dan mereka itu orang-orang yang strategik. Challengingnya, saya berangkat dari yang teknis menjadi seorang senior manager, bahasanya kan harus menyesuaikan. Biasanya bahasa mereka kan kita harus strategi kita 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan gitu. Sementara kalau di factory kan ngomongin teknis, gimana cara melakukan perbaikan kualitas, cara perbaikan produktivitas gitu. Strateginya gitu. Bahkan yang lucunya mereka itu European kan sering dinner. Oh betul. Dinner yang memang high level ya, omongannya bisnis dan sebagainya. Saya awal-awal ya awkward gitu, salah tingkah sendiri itu.
saya harus ngomong apa. Saya juga nggak pernah belajar table manner. Oh Seru, iya, biasanya di Indo challenging seperti banget itu. di Hong Kong itu ya seperti itu tantangannya. Oke. Terus tadi di Hong Kong juga sempat setahun. Setahun. Setelah itu masih ada lagi Masih, kah? Oh, masih ada masih. lagi. Jadi kita itu jadi TKI itu ya 5 tahun totalnya Mbak Dian. Wah, luar Setelah biasa. dari Hong Kong, ditawarin lagi. Jadi istilah orang Jawa itu kapok lombok gitu loh Mbak. Oh, gimana itu, Pak? Kapok lombok itu kan ini pedas gitu ya. Tapi Iya, kok iya. dimakan terus gitu kan. Oh, Udah I terlalu see. Oke. apa itu udah kepedesan tapi kok makan terus gitu. Sama kayak traveling, udahlah aku pengen pulang, pengen makan rawon, pengen makan pecel gitu ya. Kayaknya kayak gitu, tapi begitu ditawarin, ya Pak, mau. Jadi kita dari Hong Kong pindah ke Korea Selatan. Wow. Korea Selatan ketemu Iya, para ketemu apa itu artis-artis idol yang K-pop ya, Pak. yang Mbak Dian suka banget itu. Iya. Yang apa itu kulitnya glowing Iya. terus kalau semut lewat di kulitnya Kayaknya kepleset. lepeset. Betul, Itu betul. berapa tahun ya di sana ya? 2 tahun lah, Mbak. 2 tahun Wow. berapa gitu. Jadi total 5 tahun perjalanan kita di luar bersama keluarga. Oke. Total 5 tahun bersama keluarga. Dari 3 tempat di luar ini, mana yang paling menurut Bapak ini seru banget? Korea. Oh, Korea. Korea. Karena idol K-popnya, Pak. Korea itu nyaman gitu Mbak. Oke. Selain negaranya maju, aman, saya juga berkendara di sana. Saya punya SIM Korea. Berkendara menurut saya itu nyetir mobil paling nyaman di Korea. Nyaman banget. Selain mobil Korea memang jadi saya tercuci, otak saya tercuci karena saya merasakan 2 tahun driving di Korea. Wah, ini mobil Korea aja. Nyaman. Terus makanan. Kedua, budayanya mereka yang sangat ramah, yang apa yang hangat gitu ya. Jadi apa ya, bersih. Jadi mobil itu kalau saya nggak cuci 1 bulan, terus kehujanan, kalau di sini kan apa ya, ada spot-spot yang bercak-bercak gitu. Di sana tetap licin, Mbak. Jadi kan kualitas udaranya bersih, terus budayanya juga apa ya, menyenangkan di sana. Tata kotanya bagus, pantainya bersih. Jadi personal itu yang paling berkesan yang Korea. Tapi profesional yang paling challenging Korea juga. Oh, gitu. Filipina saya bisa mendeliver performance biru sepanjang tahun. Di Hong Kong saya banyak melakukan hal-hal berkontribusi, saving beberapa juta US ya. Kemarin itu berapa ya? Saving berapa? 2,8 juta US dollar. Dihitung aja di rupiah kan. Terus saya ke Korea, challengingnya adalah saya masuk ke market di Korea posisi yang di ring 1 manajemen. Wow. Dan saya juga belum pernah merasakan posisi itu sebelumnya, dan saya cukup struggling untuk apa itu how to perform. Tapi justru Mbak Dian, di sana ilmu yang paling banyak saya dapatkan dan ilmu yang paling sering saya gunakan di dunia consulting. Oh gitu. Yes. Dapatnya malah di sana. Dengan struggling itu ternyata banyak ilmu. Oke. Salah satunya yang paling struggling terus yang dipakai di konsultan sampai sekarang, Pak. How to build super team. Bagaimana membangun sebuah tim, bagaimana membuat bisnis strategi, bagaimana apa itu apa ya istilahnya Mbak Dian ya, bagaimana melakukan planning organizing mungkin tepatnya ya. Jadi ketika kita punya strategi, punya goal, bagaimana mengeksekusinya sampai di level yang paling bawah. Jadi holistik gitu. Bagaimana running sebuah factory atau sebuah market itu justru di sana. Jadi ternyata ini yang dulu saya pelajari itu relevansinya seperti ini di dunia bisnis. Itu lebih banyak di Korea. Cuman kalau seandainya mungkin waktu itu nggak ada Hong Kong, juga tambah struggling mungkin. Jadi kayak bridging gitu Mbak. Hong Kong itu saya bertemu dengan orang-orang yang strategic level sehingga perspektif saya jadi lebih luas. Masuk ke Korea itu kan saya harus mengimplementasi ilmu dan perspektif tadi itu kan. Walaupun struggling di sana tempat
tempat apa ya, tempat ilmu yang saya sering banyak gunakan di dunia konsultan. Karena mungkin lebih lengkap juga gitu ya, Ya, yang sebelumnya dapat dari Filipina sama Hong Kong strategiknya, terus sekarang yang jadi whole yang langsung yes. di-apply. Oh, Dan oke oke. apa ya? Leadership, Oh, leadership. leadership manajerial itu, di sana ladang ilmu, Oh, ladang gitu ya, ilmunya, Kak. Oke betul. oke. Tapi waktu itu sorry, posisinya sebagai tetap di senior manager? Saya di Korea itu apa ya istilahnya ya? Jadi saya kayak tangan kanan lehernya operation director. Oh, I see. Saya pegang strategic planningnya, saya pegang factory communication, bagaimana mengkomunikasikan hal-hal yang strategis sampai ke seluruh organisasi, dan saya membangun budaya continuous improvement, apa itu ya, perbaikan Oke. berkelanjutan, bagaimana continuous improvement jadi budaya di sebuah perusahaan. Jadi ya Oh, posisi yang sangat strategis, iya 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 iya. yang challenging juga. Challenging karena mungkin kalau improvement aja biasanya di perusahaan-perusahaan juga ada ya, tapi Yes, untuk build 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 culture-nya itu betul kan gitu lebih ya. lebih apa ya, lebih challenging lagi gitu, Iya. lebih goib, Iya lebih goib lebih kalau goib. bahasanya anak sekarang. Ya, Oke. Terus dengan pengalaman yang seperti itu, Pak, uh, akhirnya kan terimplementasi lagi nih kebetulan di konsultin, ya, sorry, di konsultan. ya, Terus apa yang bikin akhirnya Bapak switch? Padahal dengan jenjang karir yang yes. internasional gitu levelnya. Wah, ini pertanyaan seru ini. Eh, Singkat cerita sih, selain ada faktor yang harus saya pertimbangkan dari sisi ekonomi, Oke. dari sisi resiko, ya kan life must go on ya, hidup kan harus berjalan terus. Terus kemudian saya juga melihat ada resiko di sebuah perusahaan yang bisa jadi saya nggak bisa bersandar di sana terus kalau dengan situasi yang seperti itu. Cuman yang paling banyak juga adalah tantangan sebenarnya apa ya, purpose dalam hidup itu apa sih sebenarnya, itu yang jadi Oke. yang paling apa, yang paling men-trigger. Nah, singkat cerita, kalau dulu di dunia profesional itu yang saya pikirkan hanya diri saya sendiri, keluarga, karir. That's it. Nah, di Oke. dunia yang sekarang itu ternyata di luar sana itu banyak hal-hal yang kita bisa kerjakan dan jauh lebih luas, baik untuk saya, keluarga, dan bahkan sosial, entah itu tim kita sendiri, entah itu masyarakat luas gitu ya. Oke. Jadi bisa jadi itu ladang bagaimana kita berjuang dalam hidup itu, dan itu selain lebih menantang, dinamika naik turun dan sebagainya, tapi juga lebih banyak hal-hal yang bisa membuat kita itu puas secara emosional. I see. Jadi tidak hanya sekedar material, tapi ada juga pencapaian sosial yang membuat kita itu apa ya, justru lebih bahagia gitu loh. Ya, Oke, lebih jadi karena itu lebih ke value-nya hidup value, yes, gitu yes, ya, oke. Jadi, nggak cuman mementingkan diri sendiri dan ya, keluarga inti, ya. tapi sudah ranahnya ke arah sosial. Iya Mbak, saya sudah mulai, usia itu sudah mulai membutuhkan untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu. Oke, aktualisasi diri kalau anak-anak Nah, zaman sekarang, iya Pak. itu. Oke, terus akhirnya yang paling, sekarang sudah paling terimplementasikan dari pengalaman-pengalaman Bapak Ya, itu akhirnya muncul lagi nih di klien, begitu ya. yes. Kalau untuk saat ini Klien sendiri, berapa banyak Pak kliennya sekarang? ada, oke. Jadi sekitar, kalau total ya Mbak ya, Iya. dari yang sudah inaktif, yang sudah pernah saya bantu sampai sekarang yang masih aktif mungkin sudah 20-an, 20-an lebih ya. Saya nggak tahu Wow, berapa totalnya. Lebih dari oke. 20 itu dalam kurun waktu 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Jadi kalau berapa ya? 2 tahun setengah, 20 ya sekitar 10-an klien. Jadi berapa ini? Hampir satu klien setiap bulan kan ya? Ya, Gitu. wow, oke. Nah, yang menarik Mbak Dian, kan sejarahnya HCC ini terbentuk. Kenapa saya sekarang di consulting? Itu juga apa ya? Mungkin juga takdirnya Allah juga untuk
menggariskan takdir seperti ini. Singkat cerita itu karena saya merintis usaha, saya sering berkomunitas dengan para pengusaha kan. Oh, oke. Nah, problem yang paling sering di pengusaha adalah people, SDM. Singkat cerita, saya sering tuh sharing-sharing di komunitas-komunitas. Semakin cepat itu nama itu bergulir, oh itu loh SDM. Padahal kan yang menarik Mbak Dian, kalau kita cerita tadi kan experience paling banyak kan sebenarnya di operation, bukan di Betul, SDM ya. betul. Cuman karena di teman-teman bisnis ini problem yang paling popping up, yang paling burning out itu adalah SDM. Cepat nama ini terbranding jadi, oh Mas Egi bisa bantu SDM. Nah, singkat cerita ketika saya pernah share, kalau nggak salah di Surabaya waktu itu ada sekitar ratusan pengusaha di sana. Wow. Saya sharing tentang how to manage people ya. Selang beberapa hari ada orang nelpon saya, Pak Egi saya butuh dibantu sebagai konsultan. Nah, singkat cerita dia ini ternyata staff dari ownernya gitu. Oh, oke. Nah, saya agak bingung itu ngeresponnya. Konsultan, aku tahu nama konsultan itu apa, cuman how sebagai konsultan kan nggak ada bayangan. Iya. Aku bilang gini sama si Mbak ini yang staffnya ini tadi, Mbak, udah wis tak bantu dulu aja, saya juga bingung konsultan itu gimana. Loh, yakin Pak, kalau bantunya sering gimana nanti waktunya Bapak? Waduh, iya juga ya. Kalau bantu cuman sekedar ayo ngopi ngobrol sih oke, tapi kalau rutin gitu kan ya agak ada agak effortnya challenging, ya, Pak. ada effortnya itu. Saya juga bingung waktu kasih rate berapa ini ya. Akhirnya waktu itu Mbak Dian, sesimpel gaji saya yang di Sampurna, saya konversi jadi rate. Oh, Sesimpel oke. itu. Terus kemudian saya kirim tuh CV saya, dibaca sama owner sama staff itu. Tuh, Pak Eki ternyata juga di operation ya, karena dia kan factory kan ya. Oh, oke. Pak sekalian dong Pak, SDM dan operation gitu. Oke, all in ya wes, kita singkat cerita saya bantu. Dan singkat cerita, alhamdulillahnya, mudah-mudahan sampai hari ini beliau juga merasakan manfaatnya. Si owner ini cerita ke temannya. Oh. Jadi klien kedua saya. Si klien kedua ini cerita lagi jadi klien ketiga. Oke. Gulung sampai sekarang yang saya ceritakan Mbak Dian mungkin lebih dari 20 yang dari aktif maupun inaktif sampai hari ini. Dan saya belum pernah Mbak jualan tentang produk saya ini. Oh, berarti jadi memang lebih dari mulut ke mulut gitu iya, ya Pak ya? mulut. Oke. Jadi ya orang mereferensikan. Klien-klien sekarang yang datang di tahun ini ada berapa ini? Sekitar berapa ya? Itu juga dari klien yang sebelumnya juga. Ada yang ngomong, terus kemudian kita ketemu, ngobrol, cocok, dibantu. Terus ngomong lagi sama temennya, ngomong lagi sama gitu. Mungkin mereka akhirnya ngerasain impact tertentu gitu ya Pak? Sampai mudah-mudahan gitu. Itu bukan hanya semata-mata, tentu saja itu atas izin Allah. Gak mungkin kita itu melakukan itu sendiri, dan itu kolaborasi Mbak Dian. Jadi ya saya juga bersyukur, saya juga punya ketemu klien-klien yang memang super komitmen. Beliau paham problemnya apa dan beliau juga berjuang untuk mewujudkannya. Jadi butuh kolaborasi karena saya kan eksternal party gitu kan. Saya nggak bisa langsung semua masuk terus kemudian ngopok-ngopok semuanya, nggak bisa juga. Saya juga butuh partner bagaimana hal-hal yang saya bawa itu juga tereksekusi dengan baik. Jadi bersyukur juga ketemu klien-klien yang super super komit dan support gitu. Sehingga impact yang kita hasilkan itu ya kerja bersama. Gitu, betul. Soalnya kalau misalnya pun dengan effortnya Bapak tapi mereka nggak ada komitmen gitu ya, nggak akan bisa kita membantu mereka. Oke. Terus berarti sampai total sekarang masih banyak juga yang aktif ya Pak ya? Sekarang ada berapa ya, sekitar 7 potensi, mungkin sekitar sampai 10-11 lah. 10-11 klien, oke. Time managementnya oke ya Pak, tapi harus dengan S3 gitu ya. Terus setelah itu Bapak juga lanjutkan ada merintis bisnis juga gitu ya. Challenging Mbak Dian.
challenging, Oke. challenging. Jadi, iya benar Mbak, dia lebih ke arah time management dan alokasi waktu yang akhirnya juga struggling. Saya itu Mhm. ketika pegang 11 klien bersamaan, Iya iya. paling saya masuk malam ya Jumat malam. Sabtu, Wow, Minggu oke. ketemu sama keluarga, Sabtu kadang saya masih kerja sama tim kan. Iya. Entah itu mau ngaji bareng, Iya. entah itu nanti ketemu itu kan. Mhm Kan mhm kayak saya juga harus mengalokasikan untuk ketemu dengan tim saya mhm mhm mhm. dengan quality manner ya, nggak harus Iya kuantitas. iya. Terus family. Senin udah di luar kota lagi udah. Mmm. Kadang Mhm setelah dari klien mhm. malam saya harus zoom dengan supervisor saya untuk ngurusin Oke. disertasi dan ya lebih ke arah time management dan menjaga kebugaran itu penting. Iya. Kalau enggak sudah dengan aktivitas sepadat itu ya Betul betul. ini juga nanti kalau sakit kan berantakan semua. Tuh. Agak ganggu plan ya kalau ada sakitnya ya, Pak, ya. Yes, yes. Oke. Terus, terkait sama merintis bisnis nih, Pak, mungkin bisa diceritain dulu rintis Oke. bisnisnya di bagian apa? Jadi HCC ini adalah sebuah perjalanan Mhm dan alhamdulillahnya semua hal itu kayak apa ya semesta mendukung ya. mhm. Saya punya professional experience dan multinational background. Terus saya juga pernah pakai jasa konsultan. Saya tahu Ah, harus oke. konsultan itu harus seperti apa gitu ya. Iya iya. Plus saya ngerintis bisnis. Jadi Mhm saya punya perspektif bisnis owner juga. mhm Sehingga kalau kita ketemu klien dan klien itu adalah bisnis owner, kita itu nyambung. mhm. Coba kalau seandainya saya cuma punya background profesional dan Iya. saya sudah terbiasa besar di perusahaan-perusahaan besar, kan semua serba ada, Mbak. Betul betul. Infrastruktur, manajemen sistem, facility, itu kan ada Mhm semua. mhm Kalau mhm saya nggak punya perspektif bisnis owner, mhm. ketemu klien, saya akan minta ini, tapi butuh ini, itu, dan sebagainya. Ini belum ada dampak, terus sudah minta semua seperti ini. Oh, I see. Nggak Oke. akan bisa langsung relate kalau kita hanya punya background profesional. Mhm mhm Background profesional itu adalah dibutuhkan keilmuannya bagaimana kita bisa terapkan di bisnis klien. mhm mhm. Cuman perspektif owner ini penting. Mhm mhm mhm. Owner ini Rp1 itu nafas gitu ya. Iya. Kalau kan seringnya kan minus, tapi harus tetap gaji timnya, Iya. terus harus tetap bisnis harus tetap running. Mhm Nah, mhm. kalau kita tiba-tiba masuk terus minta ini itu belum ada dampak kan bisa tenggelam ini kapal gitu kan. Iya, betul. Nah, alhamdulillah karena saya juga merintis bisnis, akhirnya saya punya perspektif itu, Mbak Dian. Mmm. Nah, bisnis yang saya rintis ya walaupun belum sebesar klien-klien saya Mhm gitu ya, mhm tapi mhm. itu cukup membantu saya dalam dunia profesi saya hari ini. Mhm. Saya ada bakery di Malang, Mbak Dian. Oke. Itu bisnis itu sekitar berapa tahun ya? Mungkin 2 tahun atau 3 tahunan. Mhm mhm. Saya juga ada kafe di Oh, Malang. Nah, oke. dua bisnis ini saya rintis ketika memang pertama saya keluar dari dunia profesional. Dua Mmm. bisnis ini yang jalan duluan waktu itu. Mhm mhm mhm. Nah, semakin berkembang, ada 3 bisnis tambahan, tapi ini masih inline dengan bisnis yang sekarang. Oke Parfum salah satunya, oke. fragrance. Itu kita juga rintis. Mhm. Terus yang kedua, travel. Kita Oh, buka international trip juga. oke. Kemarin teman-teman tim saya merilis ada trip juga ke 3 negara tuh, Malaysia, Thailand, Singapura. Mhm. Ada juga trip ke Turki, Korea gitu ya. Ya Oke. sesuai dengan ini juga, Iya. passion saya juga kan, hobi juga kan, traveling kan. Oke. Alhamdulillah punya kesempatan untuk merintis bisnis ini juga. Mhm. Terus ini consulting ini. Jadi ada Oke. sekitar 5 brand gitu ya. Dan saya harus juga bagi waktu untuk tetap bisa berinteraksi dan ketemu dengan tim. Mhm mhm mhm. Seperti itu. Oke. Soalnya tapi saya bener sih, Pak, kalau misalnya nggak ada perspektif business owner, karena kita di tempat yang cukup besar lah, kebetulan kemarin Mm. corporate-nya kan semua ada, talent juga ada, Ya, sedangkan, ya. tadi terkait sama people yang mereka bahas itu juga kayak gitu, mungkin bisa jadi salah pemahaman gitu, Mm-mm, karena mm-mm. kebutuhannya kita seperti apa, harapannya kan jadi corporate yang Ya, seperti itu gitu. ya. Mhm. Oke, kalau dari perkenalan singkatnya saya rasa cukup nih, Pak. Siap. Nanti Satu next lagi boleh Mbak Dian? oh boleh, Pak. Supaya teman-teman juga paham yang dilakukan di dunia consulting ya. Oke. Apa sih yang dilakukan di consulting? Mhm Yang kita kejar sebenarnya dampak, dampak, dampak. Karena apa dampak? Itulah perspektif business owner.
karena Rp1 itu Oke. adalah napas Betul, bagi betul. peserta. Sehingga sebagai seorang consulting yang dikejar itu adalah dampak. Tentu saja saya nggak bisa kerja sendiri, kita harus punya kolaborasi yang kuat nih dengan ekosistemnya klien kan, dengan ownernya sendiri maupun dengan timnya gitu ya. Itu harus jadi sebuah kolaborasi yang kuat gitu. Yang dikejar dampak. Nah, apa yang dampak itu apa yang dikejar? Macam-macam. Tergantung juga bisnis problemnya yang dihadapi oleh klien seperti apa. Ada beberapa portfolio Mbak Dian. Ada satu klien yang ketika kami masuk terus kita sepakat kerja bareng, akhirnya produktivitasnya dia naik. Satu orang yang biasanya menghasilkan output 3 piece per hari, sekarang bisa 34 piece per hari. Wow. Kualitasnya yang dulunya cacatnya cukup banyak bisa turun hampir separuh gitu. Ada yang seperti itu model dampak yang kita kejar. Ada juga bisnis yang ketika kami masuk laporan laba ruginya minus. Sehingga kita harus punya exercise gimana caranya kita bisa sehat perusahaan ini. Saya melakukan beberapa aktivitas seperti zero-based budgeting, bagaimana melakukan prioritizing, karena kan nggak semua pengeluaran itu sebenarnya perlu dikeluarkan. Setelah itu nggak semua pengeluaran itu harus dikeluarkan saat itu. Dengan prinsip yang sederhana itu biasanya exercise itu jauh lebih cepat gitu ya. Sehingga ada yang dalam beberapa bulan itu bisa langsung profit. Ada agak takes time. Jadi tergantung macam-macam ya apa yang mau kita kejar gitu ya. Ada yang menurunkan tingkat retur. Jadi kalau kita kirim ke pelanggan, tur tuh, refund karena kualitasnya problem dan sebagainya. Yang diperbaiki adalah quality improvement. Bagaimana membuat manajemen kualitas itu mulai dari incoming material, proses maupun sampai produk jadi, sehingga eksternal retur itu berkurang. Kalau bisa standar quality kita itu melebihi dari ekspektasi pelanggan. Sehingga komplainnya mestinya akan jauh lebih minimal kalau standar kita di atas pelanggan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang memang membangun budaya kerja. Ada yang kaitannya dengan service culture. Ada yang kaitannya dengan productivity. Jadi kita membangun sebuah manajemen sistem yang ujung-ujungnya nanti jadi budaya, itu juga kita lakukan. Jadi macam-macam perspektif dampak yang lagi kita kejar untuk para klien-klien kita. Berarti kliennya juga nggak terpaut sama satu bidang aja ya? Mbak. Awal itu saya lebih banyak ke manufaktur. Ada yang industri fast moving consumer good, ada yang dari garment. Sekarang Mbak, ada yang IT, internet service provider, ada yang industri kreatif, ada yang service itu bisa macam-macam ya, bisa travel, bisa yang seperti itu. Ada yang retail, termasuk juga multinational company. Kemarin kami juga berkesempatan membantu perusahaan Perancis mereka punya 3 factory, ada di Cibitung, Cikarang, Cikampek. Di arah jarak. Itu perusahaan Perancis dan kita bantu juga bagaimana menyelesaikan problem organisasinya. Itu kira-kira singkat cerita portfolionya. Mungkin akhirnya jadi nambah pertanyaan nih Pak. Boleh. Lanjut Mbak, lanjut. Dari beberapa dari beberapa kliennya tadi, yang paling impactnya mungkin Bapak sendiri juga kaget-kaget gitu. Ternyata so-impactful ini gitu. Di salah satunya aja Pak mungkin. Mereka bertumbuh skala bisnisnya, baik dari sisi volume penjualan maupun tentu saja dengan operasinya, naik menjadi 3-5 kali lipat tanpa nambah mesin, tanpa menambah SDM. Wow. Mbak, tentu saja ini saya nggak mau juga pamer ini adalah effort saya, enggak. Ini sebuah karena juga ada ikhtiar di sana, kolaborasi yang kuat dengan klien, plus juga atas izin Allah ya untuk seperti ini. Ini portfolio yang menurut saya paling signifikan dari sisi impact. Tapi kalau Mbak Dian melihat perspektif yang lain, yang bagi saya juga sangat impactful, karena mendidik tim klien itu kan bagian dari pekerjaan saya juga. Saya pernah didik seorang planner yang awalnya
mengoperasikan Microsoft Excel itu ya masih grotal-gratul apa ya namanya, ya masih belajaran Iya gitu. iya, agak bingung ya. Sekarang planner itu ngomongannya sudah planner yang strategik, Mbak. Wow. Dia ngomongin demand planning, dia ngomong inventory management, dia ngomongin capacity, ngomongin sampai akhirnya ya mungkin ini jalan ninja saya ya. Selain memang membantu klien, tapi bagaimana membuat people itu terus bertumbuh. Justru yang people bertumbuh itu, Mbak, kepuasan emosionalnya yang jauh lebih dahsyat. Lebih kerasa. Seneng melihat orang-orang bertumbuh. Sekarang skillnya seperti ini, seperti itu. Dulunya nggak bisa mimpin, sekarang bisa mimpin, ngomongin strategi dan sebagainya. Itu wonderful. Wonderful. Ya, mungkin kayak ngajarin anak yang dulu jalan aja susah gitu ya, terus kita ajarin sekarang orang berlari. Iya, sekarang udah sampai lari. Oke, kalau kayak gitu. Mungkin segini dulu terkait sama portofolionya, nanti kita akan sambung lagi, Pak. Oke. Terus aku ending gimana ya? Oke. Kita akan cut, terus kita akan ganti di kesempatan yang lain. Gitu ya. Thank you. Thank you, Mbak Dian.